Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini agak sedikit berbeda karena yang akan aku bahas adalah sesuatu hal yang mungkin sebagian orang akan berpikir ini adalah sesuatu hal yang hanya kebetulan semata atau bahkan ada yang berpikir ini tidak masuk dalam logical thinking atau agak sedikit mistis, tapi pencetusnya adalah gara-gara kemarin ya, pada saat episode keberapa ya ini ya. Episode yang video Teng Munida di part 177. Akhirnya itu teman-teman notice gitu. Sebenarnya ini terjadi sama aku tuh sudah beberapa kali, tapi tidak aku announce. Tapi karena akhirnya kalian mengekspos-nya di YouTube-ku dengan komen-komen. Misalnya mana ya kemarin tuh ya, aku lihat komen-komen yang intinya bilang, Anjas, lihat dong, di video kamu itu ada buku yang bergerak. Aku sih awalnya, oh loh kok dia bisa tahu ya? Karena sebenarnya ini kejadiannya, jujur kejadiannya itu bukan di video pertama kali. Aduh, agak sedikit serem gimana gitu. Jadi, teman-teman memang aku udah ngecek ya di video di part tersebut bahwa memang ada sekitar beberapa detik, itu memang bukuku yang di situ itu agak bergeser sedikit, bergerak lah ya. Terus teman-teman tanya, Anjas, apakah di depan kamu ada kipas angin atau ada AC? Kalau ada kipas angin itu nggak mungkin, karena kalau ada kita lagi rekaman suara gini ya, lagi rekaman video, terus ada suara angin tuh akan masuk ke dalam mikrofon tuh jelek, jadi suaranya jut gitu, pokoknya nggak bagus lah, mereka nggak mungkin kalau kipas angin. Kalau ada AC mungkin aja, tapi AC ku itu ya namanya juga AC, nggak mungkin kayak kipas angin, jadi dia anginnya juga angin ke bawah gitu, jadi nggak langsung menuju ke sini. Jujur aku merinding, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, apa yang sebenarnya terjadi, ini adalah hanya sebagian kecil aja sebenarnya teman-teman yang kalian lihat pada saat aku ngebahas kasus Teng Monida. Sebelumnya itu juga ada beberapa hal, tapi aku belum berani ngomong, tapi ternyata pada saat ini terekspos, apakah ini sebuah pertanda, aku harus sharing juga ke kalian. Jadi ya terlepas pro dan kontra ya, ada yang bilang itu hanya kebetulan, ada yang bilang ya itu adalah mungkin petunjuk, ataupun juga ya ada makhluk lain dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih detail, tapi coba kita lihat video sekitar 19 detik. Ada beberapa bagian sebenarnya memang menunjukkan untuk pergerakan. Kita coba cek berikut ini ya. Oke, itu adalah hal yang juga sangat janggal. Lokasinya ini di dekat sungai nggak? Jangan-jangan guys. Kalau menurut aku iya, karena ada kapal. Tadi kalian bisa lihat kapalnya kan ya. Oke, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini kan memang ada pergerakan. Tapi ada yang bilang gini, Anjas, itu kan wajar. Mungkin bukunya miring. Saat itu sudah saatnya untuk kembali ke mana? Udah miring terus meluruskan diri gitu kan ya. Ini tuh terjadi kalau aku cek di videoku yang aku upload itu di menit ke-5 ya, 4 menit sekian gitu. Dan aku kalau pada saat nge-update video gitu kan, dalam satu kali syuting gitu kadang aku buat 2 atau 3 video gitu dalam sekaligus gitu. Jadi, oke, pasti akan ada logical thinkingnya apapun yang aku katakan, tapi menurut aku gini ya, memang ini adalah bukan kejadian yang pertama kali yang aku alami pada saat aku mengawal. Sebenarnya nggak cuma dari kasus Teng Monida, tapi sebelumnya, kalau kalian cek di video-video aku sebelumnya, aku juga ngawal kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Itu memang harus mengakui ada beberapa hal-hal mistis yang terjadi sama aku. Bahkan sebelum itu pun juga pada saat aku di Lampung dulu sama ibuku, pernah juga ada kejadian yang sangat mistis dan kayaknya ritmenya tuh mirip gitu loh teman-teman. Oke, yang pertama, ini kan kalian udah lihat yang terekspos, tapi apa yang sebenarnya terjadi yang nggak terekam kamera. Jadi gini, aku masih inget banget dulu waktu ini sama ibu, jadi nggak cuma aku nih, ibuku nonton, adikku nonton, orang kerja di rumahku juga nonton video ini. Jadi dulu memang sempet beberapa tahun lalu itu, di rumahku itu ada kayak hal ganjil yang terjadi gitu. Intinya adalah waktu itu kami melipat kayak tempat tidur kayak cover bed gitu kan ditutupin, terus lampu kamar dimatikan, tiba-tiba itu ada aku merinding banget nih. Jadi tiba-tiba pada saat lampu kamar dimatikan di rumah ibuku dulu, itu cover bednya tuh acak-acakan lagi. Terus kan aku pikir, wah itu cuma angin aja dan sebagainya. Akhirnya cover bednya tuh kita masukin, kita kencengin gitu kan ya. Ternyata acak-acakan lagi. Aku ceritanya juga sambil merinding bulu kuduku. Nah, itu juga terjadi sekitar beberapa tahun lalu. Kemudian, pada saat aku ngawal kasus Subang, jujur itu juga sempat terjadi. Jadi, oke, gini.
males cerita sih, cuman ya oke lah. Nah, aku sih jujur aku termasuk orang yang percaya dengan hal mistis, tapi bukan berarti aku percaya hal mistis langsung tidak menggunakan berpikir logika, ya. Jadi aku percaya dengan hal-hal mistis memang, tapi bukan berarti aku mempercayainya lantas menjadikan hal mistis tersebut sebagai salah satu aku cara untuk melihat sesuatu hal dalam hidup ini. Sama sekali enggak ya, karena memang di agamaku juga memang hal mistis itu ada, kita sebutnya adalah jin ya, ada jin baik, ada juga jin yang tidak baik. Nah, aku tuh baru aja pindah kamar, sebenarnya aku masih di apartemen yang sama teman-teman. Jadi, salah satu alasan kenapa aku pindah kamar, aku baru pindah kamar tuh mungkin beberapa bulan ya, terakhir ini mungkin kalian lihat dekorasiku agak berbeda, apartemennya nggak pindah, hanya pindah gedung aja di apartemen yang sama, itu karena memang ada beberapa kejadian tuh aku ngebuat kasus Teng Monida juga di situ juga, dan aku ngerasa kok kayak ada yang, jadi pertama gini, salah satu hal yang sampai aku masih ingat sampai sekarang adalah aku tuh beberapa kali ya mau tidur, bukan mau tidur tapi bangun tidur, aku tuh ngerasa badanku tuh kayak nggak bisa digerakin gitu loh, berasa kayak dipegangin kaki, dipegangin tangan, dibekap mulutnya, nggak bisa bernafas. Itu aku beberapa kali mengalaminya di kamarku yang sebelah lama. Aku kan pindah kamar sekarang kan. Itu salah satu alasan ya sebenarnya. Aku mengalami itu adalah karena aku ngebahas Teng Monida kan sudah 2 bulan lebih ya. Sebelumnya juga kasus Subang, sama-sama yang aku melihat korban itu bagaimana fisiknya. Aku mendapatkan akses untuk melihat foto-foto tersebut, kondisi terakhirnya. Aku pikir itu ya hanyalah hal biasa aja lah, mungkin karena aku terbawa pikiran. Kalau ngomongin mimpi yang berhubungan dengan kasus Teng Monida, kasus Subang, itu beberapa kali aku juga mengalaminya. Tapi ya sudahlah, mimpi itu bunga tidur. Sampai benar-benar aku melihatnya secara langsung. Pertama adalah tentang, ya tadi itu mau tidur, bangun tidur, aku ngerasa dibekap, nggak bisa, nggak tahu istilahnya apa dalam bahasa Indonesia. Pokoknya kayak gitulah. Itu yang kedua ya, atau yang ketiga. Aku agak-agak ngeliat, sudah juga agak-agak serem ya. Nah terus, malam-malam, aku inget banget waktu aku ke Bali. Jadi, kan aku sempat pulang ke Indonesia sekitar beberapa 15 hari atau 10 harian lah. Nggak, ya 15 hari, 10 harian kurang lebih aku pulang ke Indonesia. Aku sempat ke Bali, ke Lampung gitu. Dan aku pindah-pindah hotel. Itu pun juga sama teman-teman. Aku mengalami kayak yang pasti kalau cuma kayak merinding tiba-tiba, ada yang ngebisikin itu beberapa kali aku mengalaminya. Tapi menurut aku ya udahlah, itu mungkin subjectivity aja. Aku mengalami hal itu juga beberapa kali selama aku mengawal kasus pembunuhan ini. Maksudnya yang Subang dan juga Teng Mo ya nggak tahu pembunuhan atau bukan, karena aku bukan hakim ya, belum bisa ditentukan. Ada salah satu bagian juga yang kalau kalian lihat kan bahwa itu bukunya bergerak gitu teman-teman. Itu benar. Aduh. Jadi waktu di Bali itu juga sama, aku mengalami hal yang kayak ada ngelihat bayangan gitu. Jadi kayak mungkin karena itu di hotel kan ya. Aku nggak mau nyebutin hotelnya apa ya. Jadi ada kayak bayangan gitu, kayak ada bayangan yang di depan aku secara jelas, bayangan yang sekelibet gitu kan ya. Wah, aku udah ngerasa langsung merinding semua. Tapi ya sudahlah, aku tuh sebenarnya nggak pemberani, penakut, tapi ya sudahlah, karena keadaan aku sendirian, jadi ya sudah harus dihadapi semua. Ada 2 kali kalau nggak salah aku melihat kayak bayangan begitu, dan itu kejadiannya adalah pada saat aku proses ngebuat video mengenai Teng Monida. Bayangan itu sekelibat. Itu adalah proses pada saat ngebuat video mengenai Teng Monida. Nah, pada saat kemarin di video yang part 177 ini, itu juga sama, teman-teman kok ngelihat Anjas, apa itu buku kamu bergerak gitu, apakah kena AC atau angin? Aku bisa confirm itu tidak benar, karena ini nggak ada angin di kamarku itu, bukan terbuka. Pokoknya kalau dibilang angin enggak, atau posisinya itu enggak juga. Mudah-mudahan itu pertanda baik ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat video pada saat aku ngebahas yang apa itu bukunya terbuka, itu adalah ngebahas aku tentang apa ya? Coba-coba tentang kalau nggak salah handphonenya Teng Monida ya nih. Coba. Oke, itu adalah hal yang juga sangat janggal. Lokasinya ini di dekat sungai nggak? Jangan-jangan. Oke, mengenai HP dan juga lokasi. Jadi ini aku membahas tuh mengenai HP-nya Teng Monida yang menunjukkan adalah lokasi HP di jam 10-an malam yang di-upload oleh Bang Jack.
itu kan tambah merinding kan, aku merinding disco gitu kan ya. Jadi, nah, oke, jadi lupa lagi. Tapi gini deh, aku sekali lagi teman-teman, bahwa ada beberapa orang teman-temanku yang bilang bahwa ini juga off the record ya, sebenarnya aku udah minta izin ke mereka gitu. Beberapa temanku yang bisa melihat katanya makhluk astral gitu. Anjas, jujur pada saat aku ngelihat kamu di, aduh, agak merinding gue nih, sumpah aja ya. Karena aku tuh sendirian semuanya, edit semua sendirian, jadi nggak ada tim ya. Beberapa temanku yang bisa melihat makhluk astral itu bilang katanya, aku ngelihat ada sosok anak kecil gitu, katanya di beberapa videoku. Really, aku bilang ya sudahlah nggak apa-apa, karena kan aku yakin memang ada jin kan ya, tapi kita kan manusia hidup berdampingan gitu selama kita nggak mengganggu gitu. Tapi itu adalah hal yang memang terjadi teman-teman. Sekali lagi, walaupun aku bilang percaya dengan hal tersebut, tapi bukan berarti aku percaya dengan yang misalnya kayak meramal. Mohon maaf, aku kurang begitu percaya dengan ramalan yang memprediksi ke depan akan terjadi seperti apa. Itu aku kurang percaya. Aku menghargai kalian yang percaya, tapi untuk hal, karena kan aku di agamaku kita kan percaya bahwa ya ada jin baik, ada jin jahat. Belum tentu kalau ada orang kesurupan itu adalah orang yang benar-benar arwah dari orang tersebut, kan belum tentu juga, karena ada jin baik dan juga jin jahat. Tapi sekali lagi tentang kejadian ini, mudah-mudahan ini adalah pertanda baik ya. Atau juga yang aku bahas mengenai Teng Monida itu adalah berita-berita yang memang terjadi di Thailand, dan tujuan utama aku memang benar, ini adalah untuk mengawal kasus Teng Monida. Begitupun juga dengan kasus Subang, karena ada beberapa hal yang menurut aku janggal dan kita harusnya juga nggak boleh diem aja begitu. Jadi yang intinya dari video ini aku cuma mau bilang bahwa yang kalian lihat di videoku itu adalah hanya salah satu bagian hal-hal mistis yang aku alami selama aku membahas mengenai kasus Teng Monida dan juga mengenai kasus Subang sebelumnya, tapi baru aku ceritakan sekarang. Oke, mudah-mudahan semuanya clear, it's fine, mudah-mudahan tidak ada hal yang buruk ya, ini mungkin bukan hal buruk ya, tapi ya hal yang mungkin kebetulan aja. Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik untuk semuanya. Mudah-mudahan untuk kasus Subang akan segera terpecahkan, kasus Teng Monida pun juga sama akan segera terpecahkan. Itu aja yang bisa aku bahas mengenai hal agak mistis yang aku alami. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, karena amdan lah dengan hal itu semua. Mudah-mudahan gak ada hal-hal yang menyeramkan terjadi sama diriku lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, terus juga follow Instagram dan juga Facebook pageku, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya ya. Bye-bye.